ini kita masuk ke universitas, ke lingkungan orang yang berbeda dengan saya. Usia tidak menjadi penghalang untuk kita boleh belajar, karena apa? Pengharapan ataupun pendidikan menjadikan kita untuk lebih baik. Jadi yang saya kerjakan 2 ilmu ditambah dengan di Universitas Ibrahimi. Ada penambahan ilmu sosial, ada penambahan wawasan yang sangat luas sekali. Dan di situ saya bisa belajar untuk bisa optimalisasi dalam pelayanan di pemerintah desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibrahimi TV kembali menyapa kalian semua di rumah bersama saya, Milah Suci. Nah, hari ini Ibrahimi TV kedatangan Mas Chandra dan Mbak Ulfa. Apa kabar Mas Chandra, Mbak Ulfa? Alhamdulillah. Nah, perlu diketahui Mbak Ulfa dan Mas Chandra, beberapa waktu lalu, tepatnya hari Minggu 5 April 2026, Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi telah melaksanakan giat halal bihalal yang di dalamnya memuat launching buku, yaitu buku Jejak Kampus Tua Sejarah Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Nah, dalam forum tersebut dialektika berlangsung aktif, mulai dari saran hingga kritik dan masukan. Nah, hal ini juga bertujuan untuk kilas balik bagaimana kampus Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi itu terbentuk seperti itu. Nah, Ibrahimi juga dikenal sebagai kampus yang berbasis pesantren, sehingga tidak bisa dipungkiri kiai-kiai juga merupakan tokoh penting yang ikut andil dalam lahirnya Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Nah, dengan hal ini Mbak dan Mas, bagaimana sih first impression, kesan pertama Mbak Ulfa dan Mas Chandra di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi ini? Boleh dari Mas Chandra dulu. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada semuanya. Saya Chandra Gustiono, saya dari Desa Kandangan ya, desa yang mana letaknya juga sangat jauh dari wilayah kampus ini. Kalau menurut saya sih, dari kami terkait dengan kampus Ibrahimi yang notabene kampus ini berbasis Islam ya. Kami dari non muslim merasa sangat berterima kasih karena sudah welcome kepada kami yang dari non muslim untuk kita boleh menimba ilmu di kampus Ibrahimi. Kalau dari Mbak Ulfa sendiri, kesan pertamanya apa sih di Ibrahimi? Saya dari Desa Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari, semester 4. Saya sebagai perangkat desa, alhamdulillah saya bisa kuliah di Ibrahimi, dan kuliah ini memang cocok untuk saya sebagai pelayan masyarakat yang ada di pemerintah desa. Dan juga di sini saya mengambil ilmu sosial yang sangat relevan dengan kerja saya di kantor. Dan saya selama ini di kampus ini tidak pernah mendengarkan hal-hal yang negatif. Malah saya suka sekali di sini seperti pesantren gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, dengan hal ini, sebelum kita membahas berbincang lebih lama nih, kalau boleh tahu program studi yang Mas Chandra dan Mbak Ulfa ambil itu apa? Kalau dari saya ya? Iya, boleh. Saya ikut prodinya di PMI. Oke, Mbak Ulfa sendiri? PMI? Oh iya, ternyata PMI itu sudah ada sejak tahun 2016. Jadi terhitung hingga saat ini PMI itu sudah 10 tahun. Nah, mulai dari Institut Agama Islam sehingga berubah menjadi Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi, itu juga membuktikan bahwa Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi itu bisa untuk memproyeksikan dan membuka program studi dengan rumpun ilmu yang umum gitu. Nah, tentunya pengembangan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman itu ada, dan salah satunya dilakukan oleh Ibrahimi dengan membuka keterbukaan terhadap perbedaan, sehingga kampus Universitas Islam Ibrahimi itu menjadi
kampus yang heterogen atau beragam. Nah, dibuktikan dengan hadirnya Mas Chandra di sini. Kalau boleh tahu Mas Chandra beragama apa? Saya agamanya Kristen. Oke, luar biasa. Itu juga menjadi bukti ya bahwa Universitas Islam Ibrahimi itu juga inklusif dan heterogen, tidak hanya orang Islam aja yang bisa di sini gitu. Nah, gimana sih Mas Chandra memandang heterogenitas di Ibrahimi itu? Kalau pandangan pribadi saya ya, kalau di Ibrahimi itu ya sangat kekeluargaan. Jadi teman-teman ataupun tenaga pembimbing ya, tenaga pengajar yang ada di Ibrahimi juga sangat welcome, sangat berkeluarga lah. Jadi tidak ada membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya gitu. Untuk di kelas sendiri Mas bagaimana? Karena kan teman-teman ya rata-rata beragama Islam nih. Gimana untuk beradaptasi dengan teman-teman? Kalau di kelas teman-teman juga sudah sangat baik semuanya, meskipun saya pribadi itu hanya satu-satunya benar. yang non muslim. Jadi saya juga bisa menyesuaikan ke teman-teman yang muslim, bahkan teman-teman yang muslim pun juga mengerti dengan saya pribadi. Oke, berarti benar-benar tidak ada ketimpangan yang terjadi di kelas maupun di kampus ya? Tidak ada. Jadi selama ini kita sangat selama saya di kampus Ibrahimi ya kekeluargaannya sangat harmonis sekali. Jadi tidak ada istilahnya bullying ataupun apa itu tidak ada. Oke. Kalau dari Mbak Ulfa sendiri, kan Mbak Ulfa notabene sudah menjadi perangkat desa yang sudah mengabdi kepada masyarakat seperti itu. Tapi masih mengenyam pendidikan di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Bagaimana Mbak Ulfa dengan relevansi pendidikan atau ilmu yang diajarkan di kampus dan dengan pekerjaan Mbak Ulfa gitu? Sangat-sangat relevan sekali ilmu yang diajarkan di kampus, bahkan lebih dari yang saya kerjakan di kantor. Jadi yang saya kerjakan 2 ilmu ditambah dengan di Universitas Ibrahimi. Ada penambahan ilmu sosial, ada penambahan wawasan yang sangat luas sekali. Dan di situ saya bisa belajar untuk bisa optimalisasi dalam pelayanan di pemerintah desa. Oke. Nah, dari beberapa poin tadi, Mila mau tanya nih, apa sih yang ada di program studi pengembangan masyarakat Islam itu? Boleh dari Mbak Ulfa dulu. Program studinya itu seperti sosial kemasyarakatan, analisis mengenai dampak lingkungan, bagaimana cara kita mensejahterakan masyarakat dengan menggali potensi-potensi itu. Itu ilmu-ilmu yang diajarkan di Universitas Ibrahimi, sangat luar biasa. Dan di Ibrahimi itu gimana caranya agar mahasiswa itu bisa mengimplementasikan di masyarakat gitu. Tujuannya seperti itu. Oke, luar biasa. Kalau dari Mas Chandra bagaimana? Iya, kalau dari saya karena di program PMI ini program yang mendalami tentang sosial kemasyarakatan ya. Kalau saya pribadi sih memberikan istilahnya keterangan karena banyak permasalahan yang ada di masyarakat. Mungkin di sini kami ini boleh mengetahui bagaimana cara kita bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, berarti tidak hanya meskipun namanya program studi pengembangan masyarakat Islam, tapi tidak hanya membahas tentang Islam saja ya. Contohnya seperti apa itu, Mas? Suatu misal saja permasalahan yang ada di desa. Ini salah satu contoh konkret ya. Permasalahan di desa terkait dengan ketimpangan ataupun yang lainnya. Jadi di prodi PMI ini ya kita mempelajari hal-hal yang seperti itu. Jadi biar mengangkat permasalahan masyarakat
itu menjadi yang lebih baik. Oke, kalau setahu Mila ya, program studi pengembangan masyarakat Islam itu notabene ada nama Islamnya di situ. Apa sih yang dipelajari di program studi pengembangan masyarakat Islam sehingga benar-benar bisa digunakan nih, meskipun masyarakatnya juga ada yang beragama lain gitu. Boleh dari Mbak Ulfa dulu, nanti gantian. Untuk desa kita mayoritas Islam semua. Iya, benar. Meskipun kita ada pengembangan masyarakat Islam, di situ ada tulisan Islam. Bagaimana kita penerbitannya untuk berhadapan dengan yang di luar Islam? Kita tetap inklusif dalam pelayanan masyarakat, apalagi seperti itu. Kita berharap tidak berpecah belah satu dengan yang lainnya. Kita tetap bisa merangkul masyarakat itu, karena bagaimanapun juga itu masyarakat kita, dan ada tambahan banyak ilmu dari sini bagaimana kita cara menghadapi masyarakat dengan potensi-potensi tertentu, dengan kerukunan seperti itu. Oke. Kalau dari Mas Chandra ini kan latar belakangnya beragama Kristen. Yeah. Nah, apa sih yang dipelajari Mas Chandra sehingga mantap nih di program pengembangan masyarakat Islam nih? Oke. Kalau saya pribadi menilai bahwa prodi itu katakan sebuah judul saja. Yeah. Kalau saya menilai itu sebuah judul. Jadi kata Islam itu kemungkinan karena universitas ini berbasis Islam. Iya, betul sekali. Ada kata-kata Islam. Kalau saya pribadi sih di dalamnya, jadi di dalam pembelajaran kita itu sebenarnya di sana itu sangat luas. Jadi karena kita itu juga hidup berbineka, beragam-ragam. Jadi di pembelajaran khususnya di PMI ini ya, apa yang ada permasalahan di masyarakat, dan di masyarakat itu pun juga banyak ada Islam, Kristen, Buddha. Iya, Buddha. betul sekali. Jadi ya itu kita menjadi permasalahan itu ya, itu yang kita pelajari di situ. Iya, betul sekali. Boleh tahu nggak sih apa sih yang sudah dilakukan Mbak dan Masnya yang didapatkan dari kelas, kemudian benar-benar diterapkan nih di masyarakat, Ya. Seperti itu. Boleh dari Mbak Ulfa? Seperti itu optimalisasi keorganisasian kita sebagai mayoritas Islam di Desa Blimbing Sari itu, kita harus maksimal penuh untuk hadir di dalam seperti pengajian-pengajian itu. Terus kita seperti persampahan itu kita harus belajar tentang keorganisasian, tentang pengamanan persampahan, diimplementasikan seperti itu, termasuk pelayanan-pelayanan masyarakat. Jadi ilmu-ilmu itu kita bisa mengambil bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, kita diimplementasikan seperti itu, seperti penelitian, terus penyelesaian masalah dan sebagainya. Iya. Kalau dari Mas Chandra sendiri, apa sih yang sudah didapatkan dan sudah benar-benar diterapkan nih di masyarakat seperti itu? Kalau dari saya, karena saya juga berani, saya juga menjadi pelayan masyarakat. Iya, betul sekali. Saya juga mengevaluasi permasalahan yang ada di bawah, di masyarakat dalam hal ini. Karena saya sebagai pelayan masyarakat, apapun yang menjadi kesusahan ataupun permasalahan di masyarakat itu yang kita bantu semuanya. Jadi permasalahan dari kelahiran sampai kematian yang ada di masyarakat itu. Berarti Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi itu benar-benar mewadahi teman-teman. Iya. Meskipun ada yang beragama Kristen seperti itu tidak menjadi hambatan di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Iya, betul sekali. Kalau dari pengalamannya Mas Chandra nih di kampus ini, baru pertama kali masuk ini bagaimana? Kan mestinya teman-teman
melihat, oh ini kampus Islam, teman-teman melihat ada orang Kristen di sini seperti itu. Gimana sih first impressionnya teman-teman ketika melihat, oh ternyata di satu kelas sama orang yang Kristen seperti itu? Bagaimana kesan teman-teman kepada Mas Chandra? Ya, kalau selama ini ya saya pertama masuk itu saya sendiri ya memang agak canggung ya. Wah, ini kita masuk ke universitas, ke lingkungan orang yang berbeda dengan saya pribadi ya. Tapi ketika kami sudah mengikuti sampai dengan hari ini, saya juga sudah kita fan-fan saja lah. Kita sama teman-teman juga membangun komunikasi juga baik. Teman-teman sendiri saya rasa juga sangat welcome. Mereka juga sangat baik terhadap saya. Saya pun juga harus imbal balik saya kepada teman-teman ini. Oke, ternyata apapun kesibukannya, apapun kondisinya, keadaan hingga perbedaan itu tidak menjadi penghambat kita untuk belajar. Betul sekali. Nah, terakhir nih Mas Chandra dan Mbak Ulfa, apa pesan yang diberikan untuk teman-teman yang masih ragu untuk berkuliah nih? Yang notabene kan di sini Mbak Ulfa sudah menjadi perangkat desa, tapi masih membutuhkan dan mengenyam pendidikan di Universitas Islam Ibrahimi. Boleh kasih pesan kepada teman-teman di rumah untuk yang masih ragu untuk berkuliah seperti itu? Pesannya untuk teman-teman mahasiswa yang mau kuliah, jangan ragu untuk kuliah di Ibrahimi, karena di sini semuanya mata kuliah lengkap. Juga di sini dosen-dosennya semua welcome. Dari institut di sini sudah menjadi universitas. Itu aja. Oke. Kalau Mas Chandra sendiri boleh kasih pesan kepada teman-teman? Oke. Kalau pesan dari saya ini kepada teman-teman ataupun saudara-saudara semuanya, usia tidak menjadi penghalang untuk kita boleh belajar. Karena apa? Pengharapan ataupun pendidikan menjadikan kita untuk lebih baik. Itu saja. Oke, boleh izin nih, mungkin ada satu kalimat yang benar-benar jenengan berdua pegang untuk memotivasi jenengan tetap bersemangat dan berusaha dan tetap mengenyam pendidikan dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Boleh dari Mbak Ulfa? Kalau saya tidak ada warisan yang lebih mahal daripada pendidikan. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong. Kalau Mas Chandra sendiri? Kalau saya sih sebagai motivasi saya ya, sampai dengan hari ini saya masih mengikuti karena saya juga dari keluarga yang yang rendah ya. Saya ingin merubah nasib dari hal pendidikan sampai dengan hari ini. Oke, jadi pendidikan tidak hanya menjadi berhenti di kepala kita, tapi bisa untuk perubahan, terus untuk keluarga juga bisa semuanya ya. Oke, memandang heterogenitas di Ibrahimi itu juga menjadi hal yang istimewa, teman-teman. Nah, apalagi homogenitas itu sering menjadi label di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Nah, obrolan kita cukupkan sampai di sini, Mas Chandra dan Mbak Ulfa. Saya merasa lebih terbuka dengan indahnya keberagaman, apalagi dengan kesibukan apapun, keadaan apapun, kita tetap perlu untuk menimba ilmu seperti itu. Terima kasih teman-teman, dan Mbak Ulfa, Mas Chandra sudah meluangkan waktu untuk menonton dan hadir di sini untuk Ibrahimi TV. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Saya Mila Suci pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.